Selamat datang kembali bersama saya kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Salam jumpa lagi bersama saya Stefani Manuhutu dan rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk Tribuners tentunya yang menjalankan puasa ya. Kita sudah di hari keberapa ini? Hari ke-7? Hari ke Empat. Ini artinya kita ibadah aja gitu ya, tanpa menghitung hari. Nanti udah kaget-kaget udah Lailatul Qadar, kaget-kaget udah takbiran dan besok takbiran. Oke. Apa kabar rekan Fani? Tentu saja saya baik. Yang harus ditanyakan rekan Ajeng gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar ya. Dan Alhamdulillah. karena kita disibukkan dengan tugas-tugas mulia ya, yaitu memberikan informasi yang faktual, yang terpercaya buat Tribuners, makanya tidak begitu terasa begitu ya. Asik, suka sekali nih sama rekan saya. Oke, kita jumpa ya di tahap redaksi untuk edisi kali ini di 28 Maret ya, 2023. Seperti biasa ya rekan Stefani, kita akan mengulas kembali informasi berita-berita yang sudah kami up di www.tribunambon.com. Tentunya ini ada sejumlah berita pilihan yang nantinya akan kita ulas di tahap redaksi. Kita punya berita pertama apa nih? Oh ya, sebelum kita masuk ke berita pertama, mau mengingatkan buat Tribuners semua dimanapun kalian berada yang ingin berbagi informasi terkait kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak bisa di up oleh kami, boleh sekali berbagi dalam berbagai akun sosial media kami tentunya. Dan akan di follow up kembali oleh admin kami. Oke, dan ditugaskan ya untuk para reporter kami karena rekan Stefani seperti yang kita ketahui bahwa di tribunambon.com kita punya 5 reporter di Kota Ambon dan juga ada yang tersebar kontributor kami di sejumlah beberapa daerah ya yang ada di Provinsi Maluku, yaitu di mana saja? Ada di Tual kebetulan yang paling baru banget, ada juga di SBB Maluku Tengah sama satu lagi di Namleabu. Oke, Maluku Tengah jangan lupa dong. Udah tadi. Maluku Tengah, Oke. Ya, ada apa tuh di berita pertama kita? Kita punya kado Ramadan. Oh. Yes. Yang dikasih oleh PLN kepada sejumlah masyarakat di Manipa SBB Seram bagian Barat, di mana setelah bertahun-tahun masyarakat di Manipa Seram bagian Barat akhirnya dapat menikmati listrik 24 jam. Iya, benar sekali rekan Ajeng. Tadinya nih di Manipa listriknya hanya sampai 12 jam aja, dan kemarin itu akhirnya bisa menikmati listrik 24 jam. Nah, Tribuners, ini rekan Ajeng adalah salah satu jurnalis yang langsung banget turun meliput peresmian listrik 24 jam bersama dengan PLN, tentunya di Manipa dan juga beberapa desa. Boleh diceritakan sedikit kepada Tribuners bagaimana perjalanannya? Luar biasa ya saat itu, karena kita dalam kurun waktu kurang dari 12 jam ya sepertinya itu kita bisa berkeliling di 3 kabupaten kota sekaligus, yaitu dari Kota Ambon kemudian melaju ke Buru Selatan dan target berikutnya itu ada di Seram bagian Barat dan kembali lagi di Kota Ambon. Begitu cepat begitu untuk meresmikan listrik 24 jam yang seperti tadi disebutkan di awal oleh rekan Stefani bahwa kado Ramadan yang diberikan pemerintah melalui PT PLN Persero, dalam hal ini unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara. Selain di Manipa ya rekan Stefani dan juga Tribuners, yang menjadi sasaran pertama untuk dinyalakan listrik 24 jam itu ada di Pulau Ambalau di Seram di Kabupaten Buru Selatan. Oh, jadi dari Buru Selatan kemudian ke Manipa, kemudian ke desa. Ada lagi? Iya, benar sekali. Di salah satu desa yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat. Nah, betul sekali rekan Fania bahwa sejak 2017 ya listrik itu hanya menyala
12 jam di ketiga daerah ini. Kemudian baru diresmikan pada Maret 2023 ini untuk 24 jam. Kalau kita menarik atau flashback lebih jauh lagi, di daerah-daerah ini hanya menyala 6 jam mulai dari tahun 1993 apa 95 itu kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Nah itu 6 jam saja. 6 Jadi jam saja. Jadi ketika kita ngobrol bersama dengan masyarakat yang ada di daerah setempat, mereka mengakui bahwa memang listrik 24 jam itu seperti mimpi berkepanjangan begitu. Karena dari puluhan tahun kemudian akhirnya bisa menikmati listrik 24 jam. Dan ini juga diharapkan tidak hanya sebagai penerang di desa-desa ini atau di daerah ini, Kecamatan Ambalau, Manipa, dan juga Desa Luhu, diharapkan juga dengan adanya operasional listrik 24 jam itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Maluku dengan segala potensinya, terutama potensi kelautan dan juga perikanan ini diharapkan bisa turut dimanfaatkan ya listrik 24 jam untuk meningkatkan potensi-potensi itu. Bahkan di Manipa, Camat Manipa saat itu ketika kami wawancarai, beliau mengatakan bahwa ada sejumlah sektor yang kemudian sudah dipetakan seperti itu untuk bisa dikembangkan dengan masuknya listrik 24 jam. Tidak hanya di sektor perikanan saja, namun pariwisata. Karena di daerah-daerah ini mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa. Mereka bisa membangun misalkan cottage dengan didukung oleh listrik 24 jam dan itu juga bisa menarik ya para wisatawan untuk bisa datang berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Dan ini juga bisa menjadi kado ya. Kado Ramadan dan alhamdulillah ya kita mau masuki bulan suci Ramadan ini masyarakat yang ada di daerah-daerah yang sudah menjadi target itu sudah bisa menikmati listrik 24 jam gitu lah. Apa ada lagi target-target selanjutnya, rekan Ajeng, maksudnya beberapa desa yang akan ditujui juga? Oke. Ya, atau berdasarkan informasi yang kami rangkum ya di lapangan, seperti yang disampaikan oleh GM ya, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara yaitu Pak Awad, beliau menyampaikan bahwa di daerah kawasan Unit Induk Wilayah Maluku Utara ini setidaknya ada 120 ya, sekitar 120, kurang lebih 120 sistem kelistrikan yang tersebar di Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara. Nah, dari 120-an sistem kelistrikan itu ada diantaranya yang masih menikmati listrik itu hanya 12 jam saja. Jadi daerah-daerah mungkin diantaranya ada Tribuners juga, daerah-daerah yang belum dijangkau listrik 24 jam itu masih dalam tahap ya. Itu juga berdasarkan dorongan daripada salah satunya yaitu Deputi 1 Staf Kepresidenan Pak Feby TT Lepta yang turut hadir dalam peresmian listrik 24 jam itu. Dan menurut General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara ini bahwa tidak mudah begitu, membutuhkan waktu yang lama, kemudian biaya yang tidak sedikit benar sekali untuk bisa menyalakan listrik selama 24 jam karena harus didukung dengan sistem kelistrikan yang baik begitu ya. Hal ini terus didorong begitu. Dan kalau saya masih ingat waktu itu Pak Feby TT Lepta mengatakan bahwa ini sebenarnya bisnis rugi begitu. Hanya karena apa ya yang sudah menjadi tujuan daripada pemerintah melalui PT PLN untuk bisa memberikan penerang begitu untuk masyarakat. Jadi ya sudah begitu, meskipun rugi mereka toma, istilahnya seperti itu. Benar-benar berkah Ramadan ya. Betul sekali. Dan salah satu saran juga ini yang bisa dilakukan oleh kita masyarakat setempat ya, yang mana dijangkau sistem kelistrikan itu
dimintai oleh pihak PLN ya, dalam hal ini disampaikan waktu itu oleh GM PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Pak Awad, bahwa masyarakat bisa turut membantu dengan memperhatikan ya jalur-jalur benar sistem sekali. kelistrikan. Misalkan di jaringan kelistrikan itu melewati hutan kebun kita, pepohonan kita, ada pohon-pohon yang terlihat menutupi jaringan kelistrikan, misalkan kabel dan segala macam, itu bisa dibantu dengan memotong atau memangkas Iya, iya, iya. ranting-ranting pohon, atau bila perlu dipotong aja pohonnya yang mengganggu sistem kelistrikan itu. Ya, puji Tuhan, Jadi alhamdulillah ya. ya, karena itu memang salah satu kendala sih sebenarnya. Kalau dengar-dengar ada pohon tumbang, kemudian tiba-tiba mati lampu, Iya. atau ada angin kencang, kemudian tiba-tiba mati lampu, itu karena gangguan-gangguan kelistrikan dari pohon-pohon liar tadi benar. yang menutupi jaringan kelistrikan. Jadi itu menjadi kendala juga karena memang harus turun dan berbicara, berkonsolidasi dengan masyarakat setempat, karena memang ya misalkan saya punya pohon kelapa di situ yang udah ditanam bertahun-tahun kan ya, tiba-tiba mau dipangkas kan sayang. Tapi demi kemaslahatan bersama, hal ini bisa dilakukan seperti itu. Iya. Oke, bagaimana perjalanan ke sananya? Luar biasa, karena kita Rekan-rekan. bisa makan duren di beberapa Wah, iya benar. lokasi Sekarang ya di udah Pulau. musim durian. Kalau di Ambon juga udah kebanjiran tuh Iya, duren. Udah paling benar. murah kemarin ya, ada yang 20.000 per buah. Tadi saya baca berita terbaru tuh di Masohi, udah ada yang 5.000 per buah. Oke, di 5.000 per buah. Kemarin saya pulang, saya makan langsung di pohon kebun saya. Aduh, Asik. pengen banget saya ikutan. Udah. libur ya. Oke, baiklah, kita beralih dari kado Ramadan ini kita ke berita selanjutnya. Kita punya berita terkait 145 orang yang lolos seleksi bekerja di Darwin, Australia. Oh. Iya, benar sekali rekan Ajeng bahwa pemerintah kota Ambon bekerja sama dengan GLS atau Global Labor Solution untuk merekrut tenaga kerja asal Ambon yang ingin bekerja di Australia Darwin. Dalam kerjasama tersebut dibutuhkan 2 jasa pekerja, yakni di bidang peternakan dan juga di bidang perkebunan, dan kuotanya itu sebanyak 1.000 orang. Namun setelah diketahui oleh Tribuners semua bahwa yang mendaftar di Kota Ambon ini hanya sebanyak 353 orang, dan yang melewati tahap seleksi atau lolos tahap seleksi hanya 145 orang. Hal ini itu diakibatkan karena kurangnya pemahaman terhadap berbahasa Kemampuan Inggris. bahasa Iya, Inggris. kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang, menurut pejabat wali kota Ambon. Meski begitu, pejabat wali kota Ambon, Bodowin Watimena, berharap bahwa program bekerja di Australia ini dapat membantu pemerintah kota Ambon untuk mengurangi angka pengangguran di kota Ambon. Begitu rekan Ajeng. Ya, setelah hasil 114 ya, 145 yang 145 lolos. Iya, yang benar. lolos itu ada yang menyampaikan kekecewaan mereka begitu ya, Oh ya? karena mereka merasa ditipu begitu ya, Hmm, karena setelah dinyatakan lolos ada sejumlah uang yang harus diberikan Dibayarkan. atau dibayarkan kepada pihak agen penyalur jasa tenaga kerja imigran ini. Nah, ini kekecewaan ini disampaikan oleh salah seorang peserta ya, yaitu Ildia Pelmelai. Kemarin ya sempat memberikan keterangannya kepada tribunambon.com bahwa dia tidak menyangka atau kecewa, seperti itu, mengungkapkan kekecewaannya karena setelah diumumkan lolos untuk bekerja di Australia, dirinya harus membayar dan teman-teman lainnya harus membayar sekitar 85 juta rupiah untuk pihak agensi itu, dan dia juga merasa ketipu begitu ya, karena yang seperti tadi di awal disampaikan oleh
rekan Stefani bahwa ada 2 sektor yang dibutuhkan tenaga Iya, benar. kerjanya. Namun setelah Dikonfirmasi lagi. Oh, disosialisasi, disosialisasi lagi. untuk kedua itu udah full gitu. Jadi mereka dialihkan ke lowongan-lowongan kerja Yang lainnya seperti itu. Hmm, Namun setelah kita konfirmasi lagi ke pihak Disnaker Kota Ambon ya, iya. mereka membenarkan bahwa memang peserta yang lolos itu harus membayar 85 juta rupiah, namun tidak membayarnya ke pihak Disnaker Ambon, melainkan ke agen Agen penyalur itu. penyalur. Karena ada sejumlah hal yang perlu dibayarkan begitu. Mulai dari tiket keberangkatan, kemudian visa, kemudian tempat tinggal di sana dan sebagainya. Dan itu bisa dibayarkan ya secara ada beberapa skema sih, salah Kayak satunya yaitu angsuran gitu nggak sih? ada Berangsur. ya salah satunya itu harus melakukan pinjaman di bank Hmm, dan melakukan pembayaran kepada pihak agen penyalur ini. Memang dari pemerintah sendiri dalam hal ini di Disnaker Kota Ambon mengakui bahwa mereka di awal juga tidak tahu begitu bahwa ada sejumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, ini tuh baru disosialisasikan dari pihak agen ke para peserta yang lolos. Makanya mereka agak kecewa gitu. agak kecewa, agak bingung, merasa dibohongi karena loh di awal tidak disampaikan Disampaikan, hal-hal benar. seperti itu. Saya pikir ini menjadi tugas dan tanggung jawab juga dari pemerintah Kota Ambon untuk memastikan kembali kepada pihak agen ya. Nah, yang mana klarifikasi secara clear begitu dan kemudian dipublikasikan lagi atau disosialisasikan kembali kepada para peserta dan juga masyarakat secara umum. Manakala mereka di waktu-waktu mendatang mereka pengen lagi tuh Pengen lagi, untuk benar apply, untuk ikut begitu. Apalagi dari ratusan orang yang ikut kemarin, mereka belajar bahasa Inggris kembali dan ikut kembali ya. Persoalan ini harus didudukin di awal biar tidak ada kekecewaan ataupun merasa ditipu dengan hal ini. Iya, benar sekali. Mhm. Oke, ada lagi tambahannya atau gimana Kak, rekan Ajeng, kita beralih ke berita selanjutnya aja? Mungkin ini ada 13 hal yang perlu 13 item sih yang perlu diketahui. 85 juta itu nanti dipakai untuk apa sih? Oh iya benar, Boleh kita dibacain. punya datanya juga dan sudah kita siapkan tentu saja untuk Tribuner semua. Akan saya bacakan. Jadi, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Stephen B. Pati, mengatakan bahwa ada 13 item yang merupakan rincian dari 85 juta tersebut yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan Ajeng. Dan itu semua termasuk dalam biaya tiket, pengurusan visa, asuransi, dan totalnya ada 13 item. Berikut ini 13 item dari biaya 85 juta yang harus dibayarkan oleh pekerja. 1, ada sertifikat Diploma of Business Aston College PTY Ltd. Kemudian ada juga sertifikasi Advanced English of California Education Center. Kemudian ada sertifikasi PTE. Kemudian juga ada biaya asrama dan makan 3 kali sehari dalam 6 bulan. Kemudian ada juga translate dokumen tersumpah. Yang keenam ada rekomendasi pemerintah Indonesia. Yang ketujuh ada juga asuransi ke luar negeri. Kedelapan ada pembiayaan visa termasuk HAP, ID, dan MCU. Kemudian ada tiket pesawat ke Australia, ada undangan kuliah bagi student visa, kemudian ada job letter bagi sponsorship. Yang ke-12 ada akomodasi setelah sampai dan penjemputan di Australia, dan yang ke-13 ada jasa konsultan dan agensi di Australia. Wow. 13 ya. Wow. Jadi gimana mereka nggak shock gitu ya 85 juta harus dia siapkan untuk bisa mendapatkan. Jadi komentar-komentar masyarakat ya, publik terutama Tribuners juga kayak 85 juta itu uang yang bukan sedikit yang bisa banyak didapatkan banget. dalam semalam gitu Iya. loh. Kemudian ada juga yang bertanya apakah tidak bisa dibayarkan dulu oleh pihak perusahaan kemudian nanti dipotong dari gaji mereka. Oh, jadi itu harus dibayarkan di awal ya, rekan Ajeng ya? Yes. Nah, bingung duluan kan. Bingung duluan sih, iya benar.
Oke deh, kita move lagi. Oke, kita move lagi ke berita selanjutnya. Ada berita ya yang cukup memprihatinkan ya. Pelaku ruda paksa mama muda di Banda. Kejadian nahas yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Banda Neira, Maluku. Ibu rumah tangga itu tewas dengan dugaan menjadi korban ruda paksa oleh oknum dengan inisial MR. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena kondisi fisiknya tak memungkinkan. Namun korban akhirnya tewas menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, baik. Gede lagi. Baik, Tribuners, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Stefani ya, bahwa Iya, memang benar. ada berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi datangnya dari Banda Neira, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana terjadi kasus ruda paksa ya, Iya, yang benar. dilakukan oleh salah seorang terduga pelaku, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, benar. Sudah. Yang berinisial MR ya, kepada seorang ibu rumah tangga berinisial NA 30 tahun. Itu sangat memprihatinkan dan sempat kabur ya, melarikan diri, dan saat itu dari kepolisian sendiri belum bisa memastikan bahwa keberadaan MR ini di mana, namun mereka percaya dia masih bersembunyi di sekitar hutan Pulau Banda. Dan akhirnya pada beberapa hari kemarin itu baru ditangkap ya. Dia bersembunyi diri di salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Banda. Pulau Banda, benar. Kemudian ditangkaplah si pelaku ini. Sempat juga terjadi kericuhan antara warga karena mereka kesal begitu ya, marah dengan kejadian yang terjadi. Keluarga korbannya tidak menerima. Keluarga korban begitu ya, tidak sangat marah ketika si pelaku ini kemudian ditangkap. Nah, untuk menghindari amarah masyarakat saat itu, dari kepolisian ya, Polda Maluku langsung menerbangkan si MR menggunakan pesawat ke Mapolda Maluku, namun akan dikirimkan lagi ke Polres Maluku Tengah yang menjadi kawasan hukum Pulau Banda begitu, dan akan diproses pelakunya. Oke. Kami turut berduka cita ya untuk korban ruda paksa yang akhirnya meninggal dunia karena terjadi pendarahan hebat ketika peristiwa naas itu berlangsung, dan juga untuk keluarga semoga diberikan ketabahan. Amin. Oke, kita beralih ke berita politik. Berita politik? Yes. Oke. Tentu saja ya, kita tidak pernah terlepas dari berita politik. Betul sekali ya, Stefania, karena seperti yang kita tahu ya, ini nih sudah dalam pentahapan, bahkan untuk DPD Republik Indonesia tuh sudah masuk tahap verifikasi faktual, tahap kedua gitu loh. Jadi di hari terakhir nih untuk verifikasi ada 6 calon, 6 bakal calon DPD Republik Indonesia yang sudah mendaftar ya, dan saat ini sedang diverifikasi berkas-berkasnya, dan ini merupakan hari terakhir untuk ke-6 bakal calon itu. Dari ke-6 bakal calon itu ada 4 diantaranya merupakan petahana yang sudah berlalu lalang dan masih duduk di bangku DPD RI ya. Dapil Provinsi Maluku sebut saja Nono Sampono, Analakto Konsina, Novita, dan lainnya. Mereka sudah lengkap dengan berkas-berkasnya, tinggal verifikasi tahap kedua saja, dan kita menunggu ya update terbaru dari KPU tentunya Provinsi Maluku, dan terkait dengan bakal calon yang kita sudah melihat bibit-bibit unggul nih ya. Iya, Terutama untuk
politisi perempuan yang Iya. sudah maju-maju. Kita kan tahu ya dari keterwakilan politisi dari berbagai partai itu setidaknya ada 30% kursi perempuan yang Kursi untuk harus perempuan. ditempati. Harus Jadi diisi. kita sudah mulai melihat nih perempuan-perempuan yang sudah muncul ya sebagai bakal calon mewakili partai-partainya. Misalkan salah satu kemarin itu yang cukup ramai juga ada salah seorang selebgram di Kota Nah, Ambon. iya benar Betul sekali. sekali yang sudah mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan partai salah satu partai yakni partai PKS ya. PKS Muda Maluku. PKS Muda Maluku Mm-mm. dan banyak juga dukungannya yang datang ya dari benar. pendukungnya memberikan semangat seperti itu untuk bisa melaju di jalur politik. Selain yaitu siapa namanya? Puspa Pati Sahusiwa Dan juga ada Nianeti beserta suaminya Ramdhani Salimima ya. Benar sekali. Dan saat itu dari Ketua PKS Muda Provinsi Maluku, Saidna Azhar bin Taher juga mengatakan bahwa ini berkaitan dengan pesta demokrasi mendatang ya. Jadi ada 60% pemilih-pemula yang notabene adalah milenial. Itu udah pasti. Jadi PKS Muda akan menjadi terobosan dengan melibatkan dunia milenial. Harapannya adalah mampu menarik para anak muda Maluku untuk bergabung dengan PKS Muda Maluku. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa juga agar generasi milenial ya, terutama juga pemilih pemula nantinya di 2024 itu tidak apatis begitu dengan politik atau dengan pemilu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan suara kita dengan sebaik-baiknya dan jangan golput ya, karena kalau golput ditakutkan adalah ada oknum-oknum yang menggunakan identitas itu untuk mencoblos yang bukan jagoan kamu. Iya gitu. benar sekali. Kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Betul sekali. Nah, rekan Ajeng, kita juga punya salah satu selebgram Kota Ambon yang turut dan terjun dalam dunia politik. Dia adalah salah satu penyanyi Maluku, Putri Pasane, yang kemarin-kemarin juga viral di akun kita enggak ya? Viral banget. Oke, Putri Pasania mengaku bahwa dia siap mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI loh. Hal itu disampaikan oleh Putri Pasania di sela-sela rapat koordinasi dan konsolidasi DPC dan DPR Partai Nasdem Kota Ambon di Pacific Hotel pada Selasa 21 Maret 2023. Pelantun lagu berjudul Kakak Enda ini menargetkan suara yang nantinya diraih adalah dari para fansnya sendiri yang sudah tersebar di berbagai kabupaten Maluku. Oke, kita hanya bisa mendoakan selamat berkontestasi nantinya ya di pemilu 2024 dan bisa turut bersaing berpolitik dengan para politisi lainnya begitu. Dengar-dengar rekan Ajeng, Putri Pasania ini sebelum bergabung dengan Partai Nasdem, Putri Pasania juga sempat di salah satu partai Partai Buruh. Betul Partai sekali. Buruh ya. Ya. Namun akhirnya dia berpindah begitu ya ke Partai Nasdem dengan alasan tertentu. Nanti kita akan ulik lagi karena besok lusa ini di hari Kamis kita akan ngobrol di Ngopi 24. Benar sekali. Betul, bersama dengan Putri Pasania. Jadi Tribuners nantikan ya pertanyaan-pertanyaan kalian itu saya sudah pikirkan. Akan kita tanyakan langsung ke Putri Pasania nanti kalau kita ngobrol di Ngopi 24 kali. Kita nantikan aja talk show besok ya. Hari Kamis. Oh, hari Kamis di Notice. Yes. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ada apa itu? Berita yang mana? Oke, tak hanya di Bali, umat Hindu di Provinsi Maluku juga menggelar pawai ogo-ogo dalam rangka acara perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945 pada Selasa 21 Maret. Kemarin ya. Benar sekali. Rekan Stefania meskipun sudah lewat tapi kita mau ngucapin selamat Nyepi buat Tribuners ya. Iya, Tribuners yang merayakannya. Iya, banyak. Betul, kemarin tuh ogo-ogo rame banget tau. Iya, rame banget. Tapi saya nggak ikut. Kita lihat di layar monitornya tribunambon.com aja. Oh iya benar. Yes, kita juga lihat yang di Bali seru-seru banget. Iya seru-seru banget. Rame. Yang pasti di Bali
sudah pasti ramai Ya, sudah pasti. Dan itu yang viral loh. Ada salah satu video yang viral di TikTok juga. Pawai ogoh-ogoh nih ya. Iya. Mereka tuh berlewatan gitu sama kayak ibu-ibu majelis gitu lah. Mereka juga pawai ikutan, entah itu ikutan pawai ogoh-ogoh ataukah mereka pawai menyambut Ramadan. Jadi di situ yang dilihat adalah hal positif ya. Jadi semua orang tuh bisa hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada gitu loh. Iya. Dan bukan hanya di Bali, di sini juga dong. Betul. Bulan ini tuh penuh dengan berkah banget. Pasalnya tuh bukan cuman umat Hindu yang merayakan, ada juga umat Muslim yang menunaikan ibadah puasa dan kemudian bulan depan akan merayakan Idul Fitri. Terus umat Kristen juga dengan Paskah bulan depan. Jadi benar-benar hari-hari besar tuh numpuk gitu kan ya. Jadi terasa banget euforianya, apa sih, kebahagiaan tersendiri terharu. ya dengan perbedaan-perbedaan itu. Iya, benar sekali. Kemarin saat Hari Raya Nyepi ya, rekan Ajeng, Polresta Pulau Ambon sempat mengarahkan 130 personel gabungan untuk mengamankan pawai tersebut. Dan 130 personel ini mengamankan beberapa titik. Yang pertama, pengamanan dilakukan di kawasan Gong Perdamaian dengan 15 personel. Kemudian ada juga 115 personel yang mengamankan rute yang dilewati saat peserta pawai. Dan kemudian ada juga 20 personel yang mengamankan di tempat-tempat ibadah. Cool. Salah satunya di Pura Siwastana Giri di Gunung Nona, Kota Ambon. Ya. Oke, ngomongin tentang Ramadan nih ya. Iya. Dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tuh ada larangan buka puasa gitu ya. Kemarin sempat heboh karena orang-orang kita tuh kan baru melewati yang namanya pandemi COVID-19 di 2 tahun terakhir ya, 2020, 2021, 2022 dan masuk di 2023 ini. Jadi orang-orang tuh udah kayak pengen keluar dari masa-masa itu, pengen ngumpul bareng-bareng. Jadi ngabuburit gitu kan, terawih. Jadi pas denger larangan buka puasa tuh shock, apalagi nih. Tapi tenang saja Tribuners, karena larangan itu tidak berlaku buat kita rakyat jelata. Tapi untuk ASN tentunya dan pejabat-pejabat daerah untuk tidak melakukan buka puasa bareng gitu ya, karena mengingat kasus COVID-19 itu masih ada gitu loh, meskipun kita udah keluar dari pandemi ya. Namun masih dilarang gitulah untuk ngumpul-ngumpul, tapi ya udahlah ya. Iya. Oke. Tapi sudah ditegaskan juga oleh Wali Kota Ambon yaitu Bodewin Watimena. Dia menyampaikan bahwa larangan itu tidak hanya berlaku untuk ASN dan juga pejabat. Jadi di Kota Ambon ya kita udah dapat nih jadwal bukber asik. Bareng orang-orang terkasih, ini udah banyak banget yang nanya kita bukbernya kapan? Gitu. Tapi tahu nggak, ngomongin tentang bukber, banyak sih pengakuan dari teman-teman Muslim yang menjalankan ibadah puasa tentunya. Gimana tuh, bahwa Ramadan itu yang paling eager banget, yang paling antusias banget untuk bukber itu justru teman-teman yang non-Islam, nonis gitu loh. Iya, jadi ada tuh bahkan yang apa ya, dia yang nyiapin lokasinya, nanti bukbernya mau makan apa. Jadi dia jadi arranger gitu loh. Dia yang ngundang teman-teman, ada juga yang kayak kapan nih buka puasa kayak gitu, kapan buka puasa bareng gitu. Jadi yang lebih antusias untuk bukber itu anak-anak nonis ini, karena anak-anak Muslim tuh udah khusyuk banget mau ibadah gitu kan ya. Ibadah tapi ada aja ya, ini menjadi ajang menjalin kembali silaturahim yang mungkin jarang-jarang banget ngumpul, dan ini tuh dirindukan juga oleh teman-teman gitu. Jadi 1 tahun sekali kan. Betul. Rekan Ajeng. Kemarin ditetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah pada hari Kamis 23 Maret ya rekan Ajeng ya. Betul sekali.
Berarti kalau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kita udah masuk hari Hari kelima. kelima. Tadi kita Hari kelima, hari terima kasih. kelima. Saking seriusnya menjalankan Betul. ibadah, lupa hari Ah. keberapa. Oke deh. Oke, masih seputar Ramadan. Ramadan. Kita punya berita terkait Ramadan Fair. Sambut Ramadan 1444 Hijriah, komunitas Hijriah Okemain yang bekerja sama dengan Samawa Planner menggelar Ramadan Fair 2023 dengan tema Tebar Kebahagiaan di Bulan Penuh Berkah, dan mereka juga akan berkolaborasi dengan berlokasi di Kompleks BTN Kanawa Indah dan Masjid Al-Kausar BTN Kanawa Kota Ambon. Hal ini merupakan acara dalam bulan suci Ramadan yang pertama kali digelar oleh komunitas Hijriah Okemain. Yes, dan kemarin pembukaannya itu di hari Minggu ya. Hmm, Rame banget, Rame ada banget. dibuka oleh tokoh-tokoh yang penting agama. juga, tokoh-tokoh agama. Kemudian ada banyak stand yang menjual aneka takjil begitu ya. Iya. Itu menjadi pusat takjil yang ya bisa dikunjungi. Selain itu juga dekorasinya bagus banget loh. Bagus banget. Ada Rame lampion-lampion yang instagramable banget, pokoknya bikin peace truck lah, banget, keren banget. Kemudian ada live music juga. Jadi mereka punya banyak acara setiap harinya dari tanggal 26 Maret sampai nanti tanggal 20 April. Betul. Lama banget itu loh. Iya, Panjang selama banget. Ramadan kan. Selama bulan puasa ya kan? Ya. Oke. Kegiatannya tuh banyak banget. Ini tuh kita udah list juga kegiatan-kegiatannya. Nanti ada kajian ngabuburit yang tak boleh dilewatkan. Kemudian ada juga ngabuburit asik di mana sembari menunggu waktu berpuasa akan ada live akustik. Nah, itu yang tadi sudah disebutkan oleh, dan masih banyak lagi. Jadi buat Tribuners yang juga mau ngabuburit boleh banget ke Ramadan Fair. Yes, lokasinya ada di BTN Kanawa Indah di Kebun Cengkeh, Kota Ambon ya pasti. yes. Kita punya salah satu tempat juga yang menjadi rekomendasi buat dikunjungi, buat ngabuburit